Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali setelah kita berlibur kurang lebih 2 minggu. Bagaimana nilai rapotnya sudah memuaskan? Masih ada yang belum puas dengan hasilnya? Mengapa? Ya, karena belajarnya masih kurang efektif. Nah, cocok sekali dengan materi MBLS kita kali ini. Kita akan membahas tentang belajar efektif. Leonardo da Vinci pernah membuat sebuah kata-kata untuk menginspirasi kita. Kurang lebih begini. Learning is the only thing the mind never exhausts, never fear, and never regret. Ya, kali ini kita akan membongkar masalah utama dalam belajar. Ada proyek recycle barang-barang yang udah gak dipakai lagi, kita bisa ambil dari sampah yang khusus untuk barang-barang organik. Jadi di sini kami bisa mengurangi sampah plastik, juga bisa Hai. Dari kelompok pendidikan mau berbicara tentang hewan. Karena jika ada orang asing, anjing akan menjenguk dan membuat orang asing itu takut dan takut. Anjing memiliki 4 kaki, 1 ekor. Dia juga memiliki 2 mata yang tajam dan memiliki telinga yang pekat. Dia juga memiliki penciuman yang tajam. Anjing memiliki beberapa jenis, yaitu Chihuahua, Husky, Golden, Bulldog, dan lain-lain. Anjing termasuk hewan mamalia atau mematikan. Anjing memiliki banyak warna. Anjing memanfaatkan tindakan rumah, hewan peliharaan dan juga berikut. Jadi anjing itu hewan yang membuat manusia. Jadi ketika dari kami, Nah, ini adalah polanya. Game and gamers. Penasaran? Lalu kompetisi? Lalu tertantang? Dalam kompetisi tadi kita mendapatkan reward dan kita menyadari kita punya tujuan. Akhirnya kita ketagihan. Itulah yang menghasilkan identitas kita. Berikut akan saya sajikan tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama, kita harus bisa menciptakan emosi positif. Bagaimana itu? Emosi positif akan mempengaruhi kinerja otak kita. Pemindaian otak menunjukkan bahwa cuping depan kiri Anda menjadi aktif jika Anda merasakan emosi positif. Berikutnya, gaya belajar. Temukan gaya belajarmu. Apakah kamu termasuk gaya belajar yang visual atau auditorial atau kinestetik? Nah, berikutnya
kalian harus punya minat. Bagaimana itu? Ciptakan minat dengan bertanya, apakah manfaatnya bagi aku? Bagaimana aku dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikutnya, kemampuan dan waktu. Memperhatikan kemampuan dan waktu yang Anda butuhkan dalam belajar. Anda mampu di bidang apa? Lalu, bagaimana Anda mengatur waktu itu antara hobi dan belajar, kegiatan sehari-hari yang wajib kalian lakukan. Yang tidak kalah menarik di sini adalah tempat dan suasana. Kalian harus bisa memilih tempat dan suasana yang nyaman. Kalian tidak akan bisa belajar dengan tenang jika situasinya bising, atau kalian merasa tidak nyaman karena ada orang yang melihat, atau ada orang yang selalu wirawiri melihat kalian belajar. Akhirnya kalian tidak nyaman. Nah, itu harus kalian tentukan supaya lebih nyaman. Nah, berikutnya ini sering kali membuat kita menjadi lebih tenang ya ketika kita mendengarkan musik yang lembut. Nah, musik yang lembut ini dapat membantu konsentrasi belajar dibandingkan musik-musik yang cadas. Ketika kita mendengarkan musik-musik yang cadas, cenderung kita akan menjadi kurang bagus berkonsentrasinya. Yang terakhir, peta pikiran atau mind map ya. Kalau kalian biasa mendengar dalam bahasa Inggris itu mind map atau mind mapping. Nah, ini akan membantu kalian mengingat, memahami materi yang dipelajari. Otak kita lebih mudah mengingat informasi berupa gambar, bentuk-bentuk, dan suara. Jadi, peta pikiran atau mind map ini sangat efektif. Setelah kita mendengarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, tugas kalian adalah membuat penilaian terhadap diri kalian sendiri. Yang pertama, termasuk gaya apakah cara belajar kalian? Lalu, bagaimana kalian mengatur waktu belajar? Selanjutnya, sudahkah kalian membuat peta konsep atau peta pikiran atau mind map? Kalau sudah, buatlah mind map tentang cara belajar yang efektif. Terima kasih.